Rizky adalah seorang pemuda lugu yang kuliah di Universitas Diponegoro, Semarang. Di usia 22 tahun, dia memiliki tubuh yang atletis dan wajah tampannya membuatnya terlihat lebih dewasa dari usianya. Namun, di balik penampilan fisiknya yang menawan, Rizky sedang menghadapi masalah keuangan yang serius. Ayahnya sudah tiada, dan ibunya bekerja keras sebagai buruh cuci untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biaya kuliah dan kehidupan sehari-hari semakin membuatnya tertekan. Hari itu, Rizky duduk di taman kampus sambil menatap langit yang cerah, berusaha untuk mengusir pikiran tentang biaya kuliah yang belum dibayar. Teman-temannya sedang merayakan kelulusan, sementara dia merasa terjebak dalam kesulitan. Bagaimana aku bisa terus berkuliah jika tidak ada uang? Gumamnya. Ketika Rizky beranjak dari taman, ia melihat sekelompok teman yang tengah merayakan kelulusan. Suara tawa dan keceriaan membuatnya semakin merasa kesepian. Dia melangkah menuju perpustakaan untuk mengerjakan tugas, berharap bisa melupakan beban yang semakin berat. Beberapa hari kemudian, saat Rizky sedang berada di perpustakaan, dia melihat seorang wanita cantik yang sedang duduk di sudut ruangan. Wanita itu tampak berusia sekitar 30 tahun, dengan rambut panjang yang tergerai dan penampilan yang sangat stylish. Rizky tidak bisa menahan diri untuk mencuri pandang, tetapi segera mengalihkan perhatian. Siapa dia? Pasti mahasiswa baru yang kaya raya, pikirnya. Wanita itu, yang bernama Maya, juga memperhatikan Rizky. Dia terkesan dengan ketampanan dan aura percaya diri yang dimiliki Rizky. Mereka saling bertatap mata selama beberapa detik, dan kemudian Maya tersenyum. Rizky merasa jantungnya berdegup kencang. Beberapa hari kemudian, Rizky tak sengaja bertemu Maya di sebuah kafe dekat kampus. Mereka berbincang-bincang, dan Rizky menemukan bahwa Maya adalah seorang pengusaha sukses yang baru saja pindah ke Semarang untuk memperluas bisnisnya. Maya juga menjelaskan bahwa dia sedang mencari pekerja paruh waktu untuk membantu di kantornya. Kalau kamu butuh pekerjaan, aku bisa bantu, tawar Maya. Kamu terlihat cerdas dan berpotensi. Rizky merasa ragu, tapi di satu sisi, tawaran itu adalah harapan baginya. Terima kasih, Tante Maya. Tapi saya belum siap. Tante, aku masih muda, loh. Maya tertawa, membuat Rizky merasa lebih nyaman. Mereka mulai sering bertemu, dan Rizky merasa nyaman berbagi cerita tentang kehidupannya. Dia menceritakan kesulitan keuangannya dan bagaimana dia berusaha keras untuk tetap kuliah. Maya terkesan dengan tekad dan ketulusan Rizky. Seiring berjalannya waktu, Rizky dan Maya semakin dekat. Maya mulai memperhatikan ketampanan dan ketulusan Rizky. Dia menyukai cara Rizky berbicara dan pandangannya tentang hidup. Rizky pun merasakan hal yang sama. Dia tidak hanya terpesona oleh kecantikan Maya, tetapi juga oleh kecerdasannya. Suatu malam, setelah mereka selesai makan malam bersama, Maya mengajak Rizky untuk berjalan-jalan di taman. Rizky, aku merasa nyaman bersamamu. Seperti ada ikatan yang lebih dari sekadar teman, ungkap Maya sambil menatap mata Rizky. Rizky tersenyum, merasakan perasaan yang sama. Saya juga merasa demikian, Tante. Anda membuat saya merasa diperhatikan dan dihargai. Maya terdiam sejenak, kemudian menggenggam tangan Rizky.
Kita mungkin berbeda usia, tapi aku tidak bisa menahan perasaanku. Aku jatuh cinta padamu." Kata-kata itu membuat Rizky terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan jatuh cinta pada seorang wanita yang lebih tua, apalagi seorang pengusaha sukses seperti Maya. Namun, hatinya bergetar penuh perasaan. Saya juga merasakan hal yang sama, Tante. Tapi, apakah ini benar? Rizky merasa bingung antara rasa cintanya dan keraguannya. Maya tersenyum lembut. "Biarkan perasaan ini tumbuh. Kita tidak perlu terburu-buru." Sejak malam itu, hubungan mereka semakin berkembang. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi impian, dan saling mendukung. Maya membantu Rizky mencari cara untuk membayar kuliahnya, sementara Rizky memberikan kebahagiaan dan cinta yang selama ini mungkin tidak pernah dirasakan oleh Maya. Namun, hubungan mereka tidaklah mulus. Beberapa teman Rizky mulai meragukan hubungan ini. "Rizky, apa kamu yakin dengan hubungan ini? Dia jauh lebih tua darimu," tanya teman dekatnya, Andi. "Aku mencintainya, Andi. Dia baik dan dia selalu mendukungku," jawab Rizky, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Di sisi lain, Maya juga menghadapi penolakan dari beberapa koleganya. "Kamu serius dengan pemuda itu? Dia masih kuliah, sementara kamu sudah mapan," salah satu teman Maya menyindir. Maya merasa bingung, tetapi hatinya tetap pada Rizky. Dia berusaha keras untuk membuktikan bahwa cinta mereka dapat mengatasi semua rintangan. Suatu hari, saat Rizky sedang menunggu Maya di kafe, dia menerima telepon dari ibunya. "Rizky, kamu harus segera mengurus biaya kuliah. Ibu tidak bisa membayar lagi." Kepanikan melanda Rizky. Dia tahu waktu untuk mencari solusi semakin sempit. Ketika Maya datang dan melihat wajah cemas Rizky, dia segera menanyakan apa yang terjadi. "Aku tidak punya uang untuk bayar kuliah, Tante." "Ibu tidak bisa membayar lagi," ujar Rizky dengan suara serak. Maya merasa prihatin. Dia tidak ingin Rizky berhenti kuliah. "Kalau begitu, aku bisa membantumu. Aku punya sedikit tabungan." Tidak perlu merasa sungkan. Rizky menolak dengan tegas. "Tidak, Tante. Saya tidak bisa menerima bantuan itu. Ini masalah saya." Maya menatap Rizky dalam-dalam. "Rizky, kita saling mencintai. Kita harus saling membantu. Jangan biarkan ini menghalangi kita." Setelah banyak berbicara, Rizky akhirnya menerima bantuan Maya dengan hati yang berat. "Tapi hanya sementara. Saya ingin membayar kembali semua ini. Yang terpenting adalah kamu tetap kuliah dan meraih impianmu," jawab Maya sambil tersenyum. Dengan bantuan Maya, Rizky bisa melanjutkan kuliah. Dia bertekad untuk menyelesaikan studinya dengan baik dan membuktikan bahwa cinta mereka tidak hanya sekadar perasaan sesaat. Dia mulai bekerja paruh waktu di kantor Maya, dan mereka semakin sering bersama. Suatu sore, saat mereka sedang berjalan-jalan di tepi pantai, Rizky menggenggam tangan Maya dan menatap mata wanita itu. "Terima kasih sudah mempercayaiku dan mencintaiku. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi saya ingin bersamamu."
Maya tersenyum dan membalas genggaman tangan Rizky. Aku juga ingin bersamamu, Rizky. Kita akan melalui semua ini bersama. Malam itu, mereka berbagi impian dan harapan untuk masa depan. Meskipun banyak orang yang meragukan hubungan mereka, Rizky dan Maya semakin percaya bahwa cinta mereka dapat mengatasi semua rintangan. Waktu berlalu, dan hubungan Rizky dan Maya semakin kuat. Mereka telah melewati banyak tantangan bersama, dari masalah keuangan hingga kritik dari lingkungan sekitar. Mereka belajar untuk saling mendukung dan menjadi pasangan yang saling melengkapi. Suatu hari, saat Rizky berhasil lulus dari kuliah dengan predikat yang baik, dia mengajak Maya untuk merayakan momen spesial itu. Di sebuah restoran mewah, Rizky berlutut dan mengeluarkan cincin dari saku. Maya, terima kasih telah menjadi bagian terpenting dalam hidupku. Maukah kamu menikah denganku? Maya terharu, matanya berkaca-kaca. Rizky, aku tidak pernah berpikir akan ada saat seperti ini. Tentu saja, aku mau. Mereka berdua berpelukan, merasakan kebahagiaan yang tidak terhingga. Kisah cinta mereka bukan hanya tentang perbedaan usia, tetapi tentang kepercayaan, dukungan, dan cinta yang tulus. Dalam perjalanan cinta mereka yang penuh liku, Rizky dan Maya menemukan bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan, dan bersama-sama, mereka siap menghadapi semua tantangan yang akan datang. Cinta mereka membuktikan bahwa ketika dua hati saling terhubung, tidak ada yang mustahil, dan setiap rintangan dapat diatasi. Kini, mereka bersiap menyongsong masa depan bersama dengan keyakinan dan cinta yang tak terbatas.